ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Syahrul Ramadhan pada ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Iya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dimaklumi bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara beransur selama 23 tahun. Karena itu para ulama di dalam menafsirkan ayat ini mereka ada dua bahasa. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu betul di bulan Ramadan. Maksudnya Allah turunkan ke langit dunia atau di Baitul Izzah, diturunkan ke situ. Iya. Setelah itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan dia bahasakan dengan bahasa lain bahwa bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya dimulai atau diturunkan padanya permulaan turunnya Al-Quran. Jadi awal mula Al-Quran turun di bulan Ramadan. Setelah itu turun secara beransur pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini dari keutamaan bulan Ramadan. Karena itu Ramadan itu punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Makanya banyak dari ulama itu menyebut bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sebab dari Sya'ban dia sudah baca Al-Quran, dia perbanyak, dia latih. Begitu masuk Ramadan dia sudah ringan membacanya. Iya, ringan membacanya. Itu perlu kita buktikan, perlu kita coba. Kalau kita tidak mencobanya, bagaimana bisa merasakannya? Bagaimana bisa merasakannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan puasa beliau adalah di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian istri beliau menyebut bahwa keadaan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Iya. Ini untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sudah dididik diri itu dengan puasa di bulan Sya'ban. Dilatih dengan puasa. Sudah terbiasa dirinya. Begitu masuk Ramadan, dia akan masuk dalam keadaan menikmati puasa itu. Tidak ada beban lagi. Sudah menjadi kebiasaannya, menjadi tabiatnya, menjadi pembawaannya. Ya. Beda dengan orang yang di selain Ramadan tidak pernah puasa, begitu masuk di awal hari di Ramadan, itulah yang selalu banyak judul status ya. Awal mula di bulan Ramadan. Ya. Banyaknya di rumah, tidak jalan kemana-mana, pelo-pelo. Ya. Banyak merenungi, bicara masalah makanan. Coba kalau dia latih dari sebelum Ramadan. Ada kebiasaan. Dia masuk di Ramadan dalam keadaan sudah apa? Sudah terbiasa. Itu latihan. Jiwa itu perlu dilatih. Sama membaca Al-Quran. Kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran bagus, sebelum masuk Ramadan dia sudah siapkan. Begitu masuk Ramadan, maka dia akan lebih baik lagi dalam membaca Al-Qurannya. Ya, karena itu sebagian ulama itu ada yang subhanallah, dia mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari. Ada yang setiap 7 hari, ada yang setiap 10 hari. Iya. Ada sebagian ulama yang menghatamkan Al-Quran setiap hari. Kan disebut dari Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran pada Ramadan 60 kali. Di siang hari ada khatamnya, di malam hari ada khatamnya. Di malam hari ada khatamnya. Iya. Ini mungkin bagi kita
Pokoknya apa ada manusia yang seperti itu. Kan begitu ya? Ya. Memang sulit tergambar kalau kita tidak mencobanya sendiri. Makanya ada pepatah orang Arab itu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu memberi untuknya. Dia kehilangannya. Dia tidak punya sesuatu itu. Maka coba lakukan dulu. Ya. Baru bisa merasakan hal-hal yang lain. Sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang menyebabkan Ramadan itu kadang berbeda maknanya, berbeda artinya, karena berbeda juga di dalam jenjang persiapan, kualitas, ilmu, pemahaman terkait dengan bulan Ramadan tersebut. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, maksudnya hidayah untuk manusia kepada jalan yang lurus. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Qur'an dijelaskan pendalilan-pendalilan yang membawa ke petunjuk itu. Bukti-bukti, argumen-argumen yang membawa kepada petunjuk tersebut. Iya. Wal furqan. Dan membuat dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Memberi al-furqan. Nah, ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana ajwadan nasi bil khair. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, paling bagusnya dalam kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan terbaik dari yang terbaiknya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Fayudarisuhul Quran. Lalu mengajarinya Al-Quran. Jadi Nabi itu baca Al-Quran kepada Jibril, huruf per huruf. Dikhatamkan. Ya. Setiap Ramadan kepada Jibril. Ya, perhatikan ya, ini keadaan Nabi SAW. Makanya itu berjalan di tengah para ulama hal tersebut. Sebab itu kegiatan asasi, kegiatan pokok, kegiatan pokok. Iya. Sebut dari Imam Malik rahimahullah, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan pekerjaan yang lain. Beliau hanya membaca Al-Quran saja. Baca Al-Quran saja. Ini mungkin Imam Malik ya di kondisi. Cuman repot juga ya kalau semua di bulan Ramadan tidak ada yang mengajar, tidak ada yang menyampaikan taklim, tidak ada yang semuanya membaca Al-Quran saja. Ya. Harus ada tetap pekerjaan-pekerjaan tertentu, orang-orang tertentu memberikan hal yang paling baiknya. Tapi harus dia tahu bahwa asas pekerjaannya adalah Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dari mushaf. Jangan baca dari HP. Sebab baca dari HP itu masalah besar. Pertama, HP itu bukan mushaf ya. Walaupun ada seperti saya baca aplikasi, ada mushaf, ada tafsir berjilid-jilid. Tapi ini tidak disebut Al-Quran. Apa namanya? Tidak disebut mushaf. Mushaf itu dimaklumi lembaran-lembaran, ada tulisan-tulisan. Itu mushaf namanya. Iya. Orang yang paling afdalnya itu membaca Al-Quran dari hafalan dan melihat. Dia melihat sambil dia hafal. Itu yang paling afdalnya. Ya. Karena membaca dengan melihat Al-Quran saja, dia melihat, itu ibadah. Membacanya ibadah. Tafakkurnya ibadah. Dia tadabbur padanya ibadah.
Dia mempelajari ibadah. Itu luar biasa Al-Quran. Dan ini umat Islam dimuliakan dengannya.